Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Sahabat kreatif yang semoga senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ahli tafsir menerangkan bahwa dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, terdapat sepenggal kalimat yang tidak disebutkan secara eksplisit. Penggalan kalimat tersebut mewakili perbuatan yang akan dilakukan oleh seorang hamba. Jika seorang hamba itu menulis, maka seolah-olah dia mengatakan, Bismillah, aku menulis. Oleh karena itu, mengucapkan basmalah dianjurkan setiap hendak memulai semua pekerjaan yang diperbolehkan oleh syariat. Adapun ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, adalah menunjukkan rasa syukur yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang tidak terhitung jumlahnya, dengan disiapkannya segala sarana prasarana secara baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar para hamba dapat melakukan ketaatan kepadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah membuka pintu rizki secara luas di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah memberikan peringatan dan seruan yang akan menggiring hamba-hambanya menuju ke dalam surga. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa waktu yang seorang muslim dan muslimah disyariatkan untuk mengucapkan basmalah dan hamdalah. Di antara waktu disyariatkan membaca basmalah, yang pertama adalah ketika akan berwudu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi." Tidak ada wudu untuk seorang yang tidak menyebut nama Allah. Yang kedua adalah ketika zikir pagi dan sore. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fis sabahin kulla yaumin wa masa'in kulla lailatin." Tidaklah ada seorang hamba yang setiap pagi dan sore dia membaca sebuah kalimat, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Yang artinya adalah dengan menyebut nama Allah yang jika disebut segala sesuatu yang ada di bumi dan yang ada di langit tidak akan berbahaya, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Kalimat ini dibaca 3 kali, maka kata Nabi SAW, lam yadurhu syai'un, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakannya. Kemudian yang ketiga adalah ketika akan makan dan minum. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya gulam, samillah wa qul biyaminik wa qul mimma yalik." Wahai anak, bacalah basmalah, makanlah dengan tangan kananmu dan makan yang dekat denganmu. Kemudian yang keempat adalah ketika mengawali menulis surat. Sebagaimana surat dari Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam kepada penguasa Yaman, disebutkan dalam surat An-Nahl pada ayat yang ke-30, Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang kelima adalah ketika meruqyah. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Jibrila atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril alaihi salatu wasallam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Muhammad, ashtakaita?" Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau sedang sakit? Faqala na'am. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iya." Qala bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin. Allahu yashfika bismillahi arqika. Kata malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, aku akan meruqyahmu dari segala kejahatan jiwa atau orang-orang yang hasad. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan kepadamu. Dengan nama Allah aku meruqyahmu.
Kemudian yang keenam adalah ketika akan masuk kamar mandi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Satrun ma baina a'yunil jinni wa awrati bani Adam idza dakhala ahaduhumul khala an yaqula bismillah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghalang antara penglihatan jin terhadap aurat anak Adam ketika masuk di kamar mandi adalah bacaan bismillah dengan menyebut nama Allah. Sehingga ketika seorang masuk di kamar mandi yang sebelumnya dia telah membaca basmalah, maka auratnya tidak dilihat oleh jin. Yang ketujuh adalah ketika keluar rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa wuqita." فَتَتَنَحَ لَهُ الشَّيَاطِينُ فَيَقُولُ لَهُ الشَّيْطَانُ آخَرُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَقُفِيَ وَوُقِيَ. Ketika seorang ini keluar, dia mengatakan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah, maka saat itu dikatakan kepadanya, engkau telah diberi petunjuk, engkau telah dicukupi, dan engkau telah dijaga. Para setan pun akhirnya menjauhinya, dan setan berkata kepada yang lainnya, bagaimana mungkin kalian akan mengganggu seorang yang telah diberikan petunjuk, telah dicukupi, dan telah dijaga. Yang kedelapan adalah ketika mengawali naik kendaraan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ali bin Rabi'ah, doa naik kendaraan, Bismillah, Alhamdulillah, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanakallahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu adalah doa ketika naik kendaraan yang diawali dengan bacaan basmalah. Kemudian yang kesembilan adalah ketika tergelincir. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Tamimah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Milyah, dari seorang laki-laki, ia berkata, "Kuntu radifan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa'atharat dabbatuhu, faqultu ta'isha syaitan, faqala la taqul ta'isha syaitan, fa innaka idza qulta dzalika ta'adhamu hatta yakuna mithlul baiti, wa yaqulu biquwwati, walakin qul bismillah, fa innaka idza qulta dzalika tasaghiru hatta yakuna mithlu dzubab." Kata laki-laki itu, aku pernah dibonceng oleh Nabi SAW ketika naik tunggangan. Kemudian aku tersandung dan aku berkata, celaka syaitan. Maka Nabi SAW berkata, jangan engkau mengatakan celaka syaitan, karena jika engkau mengatakan seperti itu, syaitan akan membesar sampai sebesar rumah, dan dia mengatakan bikuwati, dengan kekuatanku. Akan tapi ketika engkau mengatakan bismillah, saat tergelincir mengatakan bismillah, maka syaitan akan menjadi kecil hingga sekecil lalat. Yang ke-10 adalah ketika akan menyembelih. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala adalah syarat kehalalan hewan sembelihan. Barang siapa yang tidak menyebut basmalah dengan sengaja, maka sembelihannya tidak halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum biayatihi mu'minun." Maka makanlah hewan-hewan yang telah disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kalian beriman kepada ayat-ayatnya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk penjagaan rumah ketika tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza kana junhul laili aw amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna syaitanu yantashiru hina idin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika malam mulai datang atau ketika sore hari, maka tahanlah anak-anak kalian, karena saat itu setan sedang berkeliaran. Fa idza dhahaba sa'atun minal laili fakhalluhum wa aghliqul abwab. Ketika sudah berlalu waktu sore, maka biarkanlah mereka dan tutuplah pintu-pintu. Wadhkuru smallahi fa inna syaitanu la yaftahu baban mughlaqan. Tutuplah pintu-pintu dan sebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan bismillah, karena sungguhnya syaitan tidak akan dapat membuka pintu yang tertutup. Wa auqu qirabakum wadhkuru smallahi wa hammiru aniyatakum wadhkuru smallahi walau an ta'radu 'alaiha syai'an wa adfi'u masabihakum.
Ikatlah gerabah-gerabah kalian dengan menyebut nama Allah, tutuplah bejana dengan menyebut nama Allah, meskipun hanya dengan memberikan penghalang di atasnya. Dan matikanlah lampu-lampu kalian. Kemudian yang berikutnya adalah ketika memasukkan jenazah di dalam liang kubur. Disebutkan dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza adkhala al-mayyit al-qabra qala bismillah wa ala millati Rasulillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika memasukkan jenazah ke dalam kubur, beliau mengucapkan bismillah wa ala millati Rasulillah, dengan menyebut nama Allah di atas agama Rasulullah. Ini para sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang waktu disyariatkan membaca basmalah. Adapun waktu disyariatkan membaca hamdalah, yang pertama adalah ketika selesai makan. Saat kita selesai makan, maka kita disunahkan untuk membaca alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan telah memberiku rizki tanpa daya dan upaya dari diriku. Seorang yang membaca doa ini setelah selesai makan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ghufirat lahu ma taqaddama min dambihi. Maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Perut kenyang dan dosa-dosa dihapuskan. Kemudian yang kedua adalah ketika i'tidal. Ketika seorang bangkit dari ruku, disunahkan untuk membaca Rabbana walakal hamdu. Dan di situ ada kalimat hamdalah. Yang ketiga adalah ketika zikir setelah selesai salat fardu, yaitu dengan baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Kemudian digenapkan yang 100 dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa keutamaan orang yang membaca zikir ini setelah selesai salat fardu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri." Akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya meskipun sebanyak buih yang ada di lautan. Kemudian yang keempat, kita disyaratkan membaca hamdalah setelah bersin. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasha ahadukum falyakul alhamdulillah." Jika salah seorang di antara kalian bersin, maka ucapkan alhamdulillah. Yang berikutnya adalah ketika akan tidur. Disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak ke tempat tidurnya, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya. Ketika Rasulullah SAW akan tidur, maka beliau membaca segala puji bagi Allah yang memberi makan dan minum, yang mencukupi kami dan telah memberikan tempat berteduh bagi kami. Betapa banyak orang yang tidak diberikan kecukupan dan tidak diberikan tempat berteduh yang layak. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah membaca hamdalah ketika bangun tidur. Setelah bangun tidur, kita disunahkan untuk membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah matikan kami, dan kepadanya lah kami akan dibangkitkan. Inilah sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu-waktu yang kita disyariatkan untuk membaca basmalah dan membaca hamdalah di dalamnya. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkannya, sehingga hari-hari kita senantiasa mendapatkan bimbingan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.